Halo guys, jumpa lagi dengan Cerpen Romantis Channel yang berisikan tentang cerpen yang digabung dengan motor vlog. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Oke, kita ke cerpen dulu, habis itu ke motor vlog. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Hari ini keluarga kami begitu bersedih karena ibunya anak-anak mau menjadi TKW di luar negeri. Anakku pada nangis semua, termasuk aku. Oh ya, perkenalkan, namaku Hardi. Umurku 40 tahun. Aku tinggal di suatu kampung yang asri di Jawa Tengah. Aku memiliki istri bernama Jainab. Umurnya 37 tahun. Aku sangat bersyukur punya istri seperti dia. Orangnya cantik, selain itu dia juga rajin bekerja. Orangnya tidak suka berdiam diri, pengennya selalu bekerja. Kami berumah tangga sudah 15 tahun. Jainab dulu temanku SMA. Dulu dia jadi kembang di sekolahan. Tak tahu kenapa kok dia pilih aku, padahal wajahku biasa-biasa saja. Kami mempunyai 2 orang anak, laki dan perempuan. Yang besar cowok udah kelas 2 SMP, dan yang kecil cewek baru kelas 5 SD. Keluarga kami selama ini hidup harmonis, dan kami bahagia walau terkadang ada kekurangan di sana-sini. Aku bekerja sebagai tukang bangunan yang dibayar harian, yaitu 100.000 per hari. Sedangkan istriku kerja serabutan, cuci gosok, kadang ada, kadang enggak. Dengan gajiku yang segitu, waktu anakku yang besar masih SD sih cukup. Karena biaya di SD tidak seberapa. Tapi semenjak di SMP, kami kewalahan soal ekonomi. Hingga akhirnya istriku memutuskan untuk menjadi TKW di luar negeri. Keputusan ini diambil tidak cepat. Kami memikirkan ini selama berbulan-bulan. Hingga sampailah pada hari ini, istriku sudah mau berangkat. Jemputan sudah menunggu di depan rumah. Aku peluk istriku dengan erat, air mata kami pun menetes. Anak-anakku pun juga tak mau lepas dari pelukan ibunya. Tapi istriku tetap harus berangkat. Istriku pun masuk mobil, kami melambaikan tangan, dan air mata kami terus menetes. Mobil itu melaju pelan, hingga lama-lama tak nampak lagi dari pandangan mata kami. Kami akan berpisah selama bertahun-tahun. Sekarang aku yang menjadi kepala rumah tangga sekaligus ibu rumah tangga. Aku masih bekerja di proyek, namun aku juga yang mengerjakan pekerjaan rumah. Mulai menyapu, masak, mencuci, aku yang mengerjakan, dibantu kedua anakku kalau pas tidak sekolah. Hari demi hari pun berlalu. 1 bulan lebih istriku bekerja di luar negeri. Kami dapat kiriman uang dari istriku. Wah, ternyata banyak juga. Aku dan anak-anakku senang sekali. Kami pun makan di restoran yang sudah lama tidak kami lakukan. Kami pesan makanan yang enak-enak. Saat itu pula aku video call dengan istri. Istriku senang sekali melihat anak-anaknya begitu gembira menikmati hasil kerja kerasnya. Namun di tengah-tengah kegembiraan kami, aku juga merasa bersedih karena setiap malam aku harus tidur sendirian. Aku kesepian. Aku harus menahan hasratku selama tidak ada istriku. Waktu bergulir begitu cepat. Tak terasa sudah 6 bulan aku ditinggal istriku.
Pagi itu aku tidak bekerja, anak-anakku pada sekolah dan aku di rumah sendiri. Datanglah Mbak Ati, tetangga samping rumahku. Gas di rumahnya habis, dia minta tolong untuk menggantikan. Suaminya Mbak Ati bekerja merantau di luar pulau. Sudah sebulan ini suaminya pergi. Dia tinggal dengan anaknya yang masih SD kelas 3. Mbak Ati orangnya cantik, dengan rambut panjang, disemir agak coklat sedikit, menambah kecantikannya. Bibirnya tipis, dengan wajah yang halus mulus. Tanpa pikir panjang, aku pun bergegas ke rumah Mbak Ati. Aku langsung menuju dapur. Tak butuh waktu lama, aku selesai masangin gasnya. Tahu-tahu aku kebelet pipis. Aku pun numpang kamar mandinya Mbak Ati. Aku masuk ke kamar mandi itu. Tapi aku kaget melihat alat bantu itu ada di kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku coba tanya ke Mbak Ati. Mbak, itu di kamar mandi ada alat itu buat apa, Mbak? Oh itu toh Mas, biasa Mas. Aku kalau lagi pengen suami ndak ada ya pakai itu Mas, jawab Mbak Ati sambil senyum-senyum. Loh, kok tidak minta bantuan aku aja Mbak? Aku juga bisa loh Mbak, kan aku juga kesepian Mbak, godaku dengan Mbak Ati. Kita pun malah ngobrol menjerumus ke hal itu, hingga kita terbawa suasana. Kita yang sama-sama kesepian, bercumbu asmara di pagi itu. Kami berdua sama-sama lega karena kami lama tak melakukannya. Semenjak itu setiap kali ada kesempatan kita melakukan lagi. Ini berlangsung selama 1 tahun hingga suami Mbak Ati pulang. Setelah seminggu ada di rumah, suaminya Mbak Ati balik kerja lagi. Aku dan Mbak Ati senang dan kita melakukannya lagi. Suatu hari pas aku bercumbu dengan Mbak Ati di rumahnya, datang para tetangga menggerebek kami berdua. Ternyata mereka sudah curiga sejak lama. Kita pun malu sekali, sampai aku dan Mbak Ati dibawa ke balai desa. Hingga istriku dan suaminya Mbak Ati pun dikabari. Mereka marah besar hingga rumah tanggaku bubar. Begitu pula dengan rumah tangga Mbak Ati juga bubar. Kita pun hidup masing-masing. Itulah sedikit kisahku. Aku yang tak kuat menahan godaan nafsu, rumah tanggaku hancur berantakan. Dan setelah tadi ada cerita ya, ada cerpen sudah kita simak bareng-bareng. Sekarang kita ke motor vlog. Aduh. Yang bawa apa namanya tadi sudah nyalip, aku nyalip semua ke kanan. Ke nengenan. Saya lagi di Ngawen Klaten. Biasalah siang-siang antar pesanan bro. Nah, jam 2 ini, jam 2 2:21 hampir setengah 3. Kenapa kok ngantar pesanannya siang-siang atau agak sorean? Ya karena kalau pagi ya itu dulu jaga di rumah dulu, barangkali ada yang datang ke rumah gitu. Terus siangnya ngantar pesanan kalau ada yang pesan. Nah kali ini pesanan datang dari Ngawen
Kecamatan Ngawen, Klaten, belakang Polsek Ngawen ya. Desanya nggak tahu saya, tapi sudah pernah, nama desanya lupa, jalannya masih inget, rumahnya juga masih inget ya. Biasanya kalau siang-siang kayak gini kamu lagi ngapain bro? Lagi kerja. Oh iya. Lagi istirahat mas. Wah, iya. Barangkali kan ada juga yang kerjanya malam terus siangnya tidur, kan ada shift malam terus siangnya tidur. Lagi ngapain? Wah ya, pokoknya mudah-mudahan selalu sehat terus ya. Kesehatan adalah segala-galanya, tetap dijaga ya kesehatannya. Ini Pasar Ngupit. Oh ya, ini ya Pasar Ngupit ya. Saya belok kanan. Jangan lupa itu tadi ya, kesehatan adalah segala-galanya. Orang punya duit banyak, kalau nggak sehat, duitnya pun akan habis. Bisa habis untuk menyehatkan badannya, berobat, mencari obat, apalagi penyakit-penyakit yang menaun begitu, itu akan memberikan pengobatan yang banyak ya kan. Makanya selalu dijaga ya, dengan cara hidup sehat, makan makanan yang sehat, berolahraga yang rutin. Oh ini ya, ini polseknya, Polsek Ngawen. Terus ini ada jalan masuk ke kiri, saya masuk guys. Nah, masuk toh di tengah-tengah persawahan yang hijau. Ya. Wah, di sini masih ada padi ya. Ternyata loh, ini loh, yang kiri ini padi loh. Airnya mungkin sini melimpah ya. Padahal ini musim kemarau. Musim kemarau masih banyak padi, ini ya suatu anugerah. Suatu berkah. Iya toh? Wah, mungkin ini anu ya, ini ya kandang ayam atau apa ini, agak bau mungkin kandang. Ini mungkin kandang ayam ini, nggak tahu juga, mungkin. Nah ini desanya ini saya nggak tahu namanya. Ya nanti kalau pas sampai berarti saya udah pamit begitu ya. Sampai di rumahnya yang pesan, kalau saya belum sempat pamit berarti sekalian pamit ya. Jangan lupa subscribe Cerpen Romantis Channel, like, komen, dan share juga ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Simak terus video-video dari kita yang akan kita hadirkan buat kamu semua. Wah, iya ini kelihatannya belok kanan ini ya, lupa ingat aku. Iya betul, ini samping masjid. Oh iya, udah sampai guys, saya pamit ya. Ketemu lagi kapan-kapan. Ini rumahnya ini.